Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Citra dan kakak gua Anissa. Nah, kali ini kita bakalan lanjut cerita. Mungkin bisa dibilang dari lanjutan cerita Teteh ya. Tapi beda cerita. Jadi gini, keluarga gua pikir Teteh udah cuma sampai situ aja, pergi ya udah pergi, nggak bakal ninggalin bekas apa-apa gitu. Tapi nyatanya enggak. Setelah Teteh pergi, itu malah ngebuat makhluk-makhluk yang lain itu jadi lebih pengen tahu kita gitu, tahu gua, tahu Mbak Anis, berusaha masuk untuk, jadi mereka tuh berebutan masuk untuk nyampein sesuatu gitu. Sampai akhirnya tuh pas beberapa hari setelah Teteh pergi, kita kira ya udah gitu kan, kayak berjalan normal lagi, tidur ya tidur, kerja ya kerja, kuliah ya kuliah. Tapi enggak. Jadi setelah waktu itu beberapa hari Teteh pergi, keluarga gue tidur lah, tidur tuh kayak normal aja. Tapi tiba-tiba ada makhluk gitu yang masuk ke Mbak. Banyak, tapi kita bingung kalau harus ceritain satu-satu gitu. Jadi sekarang gua sama Mbak bakal ceritain makhluk yang masuk pada malam itu dan yang berkesan banget gitu buat kita. Jadi Mbak itu waktu itu kemasukan sosok kakek-kakek gitu. Nah, dia ini punya maksud tersendiri kenapa dia masuk ke Mbak dan susah keluarnya gitu. Jadi tuh banyak banget kan makhluk yang keluar masuk badan gua. Tapi pas udah selesai di rukyah, udah selesai semuanya udah pada keluar lah, gua udah istirahat, udah sehat badan gua, udah sadar lah gitu. Terus tiba-tiba gua tuh diliatin ada sosok kakek-kakek tua yang pakai baju setelan putih-putih dan peci putih. Di situ gue kaget dong. Di rumah gue tuh selama ini gue nggak ngeliat ada kakek-kakek. Terus tapi nggak lama kemudian gue diliatin lagi ada sosok nenek-nenek pakai kebaya gitu, disanggul rapi, rambutnya udah putih banget. Cuman anehnya ya, gue ngeliat nenek-nenek sama kakak-kakek ini tuh beda, kayak auranya tuh beda. Kalau nenek-nenek ini tuh nyeremin banget, matanya tuh gede, terus melotot gitu. Beda pandangannya kalau yang gue lihat sama kakek-kakek yang pakai baju putih-putih itu. Kalau kakek-kakek yang putih-putih ini tuh gue ngeliatnya tuh adem aja gitu, nggak nyeremin nggak apa. Tapi kalau nenek-nenek itu gue ngerasa takut aja, nggak tahu kenapa. Nah, abis itu gue diliatin ada pocong di samping dapur rumah gue. Pocongnya itu mukanya tuh hancur banget. Tapi gue sih karena udah tahu di rumah gue ada pocong, jadi gue ya nggak takut. Di sini yang bikin gue heran cuma kok ada kakek-kakek. Selama gue tinggal di rumah gue itu tuh gue nggak pernah ngeliat ada kakek-kakek. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kakek-kakek ini tuh muncul gitu, ngasih tunjuk, kayak ngasih tunjuk gitu kalau dia tuh ada. Terus setelah gue diliatin sama ketiga makhluk itu, abis itu gue kerasukan lagi. Gue kerasukan kakek-kakek. Jadi tiba-tiba gue tuh ngomong, ada kopi gak? Gitu. Terus ayah gue heran dong, kaget. Tapi ayah gue ngomong kayak gini, gak ada, di sini gak ada kopi, udah keluar kamu, jangan ganggu. Terus dia
cengengesan gitu kan. Ayah gue kesel dong karena kan udah malam posisinya, udah pada capek juga. Ayah gue bilang kayak gini, kamu siapa? Nama kamu siapa? Rusdi. Dia jawab Rusdi. Namanya Rusdi. Terus ayah gue jawab lagi, Rusdi, kamu pulang, kamu keluar, pergi ke warung kalau kamu pengen kopi. Di sini nggak ada kopi. Orang mau pada istirahat, mau tidur, jangan ganggu. Terus udah kan, dia keluar akhirnya. Soalnya kan dibacain terus ayat-ayat sama ayah gua. Dia keluar. Tapi tiba-tiba ada lagi yang masuk ke badan gua. Dia ngomong kayak gini, yang tadi bukan Aye, ngomong kayak gitu. Abis itu kan ayah gua jawab, tadi katanya udah keluar, kok masuk lagi? Terus dia jawab, kan tadi Aye bilang yang tadi itu bukan Aye. Dia bilang begitu. Terus ayah gue ngomong kayak gini, emang ini siapa? Aye Rusdi. Terus ayah gue jawab lagi, Rusdi, tadi Rusdi, ini Rusdi, udah sana keluar. Dari tadi udah dibilangin keluar masuk terus. Ayah gue udah kesel banget kan, orang udah malam, udah capek. Terus dia jawab kayak gini lagi, yang tadi itu bukan Aye. Kalau Aye mah kagak suka makanan dan minuman manusia. Aye mah makannya jikir. Terus ayah gue bilang kayak gini kan, Rusdi, agama kamu apa? Islam lah, katanya dia gitu. Yaudah kalau agama kamu Islam, kamu pergi keluar ke masjid, jangan di sini, jangan di tubuh anak saya, orang mau pada istirahat semua, gak usah di tubuh anak saya, gak usah masuk lagi. Ayah gue bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya dia keluar kan. Nah pas dia udah keluar tuh yang kakek-kakek itu, kita semua pada capek kan karena abis ngurusin mbak tuh semalaman kesurupan terus gitu. Akhirnya kita tidur. Terus kita tidur, tapi gue gak tidur karena malam itu tuh gue bener-bener kayak ngerasa gak enak gitu, gak bisa tidur aja gitu pokoknya. Nah kebetulan malam itu gue tidur emang sekasur berdua sama Mbak Anis. Nah Mbak Anis sudah tidur tuh, semua udah pada tidur. Gue ngeliatin muka Mbak Anis, kok lama-lama muka Mbak Anis beda, kayak apa ya, kayak kakek-kakek. Dia mimik mukanya, gerak mukanya kayak bener-bener kayak mau ngomong gitu kan. Akhirnya gue bangunin tuh Mbak Anis, Mbak bangun, Mbak Anis. Gue ngeri dong, kayak ntar takut kenapa-napa gitu. Akhirnya gue bangunin ayah gue kan, ayah, ya ini Mbak Anis kenapa gitu kan tuh. Gue bangunin tuh ayah. Habis itu Mbak Anis kesurupan kakek-kakek yang tadi. Terus ayah gue bangun tuh. Ayah gue bangun kesel kan tuh, kayak masih ngapain sih di sini gitu, mau ngapain emang. Di situ dia jawab, ayah cuman mau ngejagain anak ini, sambil nunjuk dirinya. Dia tuh nunjuk Mbak Anis jatuhnya kan, nunjuk dirinya sendiri. Terus ayah gue ngomong, ngapain jagain, kita tuh gak perlu dijagain sama jin gitu, kita tuh udah dijagain sama Allah. Harusnya tuh kamu ngerti kalau kamu emang agamanya Islam. Terus akhirnya kakek-kakek ini ngomong kan, ayah tuh sebenarnya udah lama tinggal di rumah ini, cuman kalian ayah kagak pernah ngelihat ayah ada di sini karena ayah nggak mau nunjukin diri ayah ke kalian gitu. Jadi tuh intinya selama ini tuh kakek-kakek ini udah lama di rumah gua, tapi dia nggak mau nunjukin kalau dirinya dia tuh itu ada gitu. Nah karena situasi ini baru kakek-kakek ini tuh munculin gitu dirinya. Jadi tuh intinya kenapa kakek-kakek ini muncul, ada situasi yang keluarga gua gak ngerti, makanya kakek-kakek ini tuh
mau ngejagain gitu, mau ngebantuin. Nah, karena gua sama Mbak Anis mikirnya ya udahlah orang engkong, gue manggilnya tuh sama Mbak Anis kakek-kakek ini engkong. Gue mikirnya sama Mbak Anis ya udahlah karena engkong itu baik gitu, mau ngebantu. Terus juga pertama kalinya gue sama Mbak Anis ketemu sama temen di dunia lain gitu, ibaratnya kayak dia baik, kita nggak pernah ketemu yang baik gitu. Apalagi itu waktu gue sama Mbak Anis kecil bener-bener gak ngerasain namanya lama sama kakek gitu. Jadi ya udah, gua sama engkong sama Mbak Anis itu tiap hari cerita, ngobrol gitu, ketawa-tawa. Pokoknya baik banget gitu, lucu juga engkong. Walaupun ayah tetap berusaha buat ngusir engkong gitu, cuman gue sama Mbak Anis tuh nggak mau. Akhirnya karena kita dikasih pencerahan terus gitu kan sama ayah, kalau emang berteman sama jin itu gak baik gitu, kita juga dosa. Apapun tujuan jin tersebut gitu. Iya, walaupun emang dia niatnya mau jagain kita kek atau berteman, emang gak boleh gitu. Sampai akhirnya engkong pergi gitu. Ya sebenarnya sih rela nggak rela engkong pergi karena kayak udah ngerasa sayang banget gitu, sesayang itu sama engkong, karena engkong tuh baik banget. Cuma ya mau gimana, karena kita tuh sadar nggak baik berteman sama jin, nggak boleh, fitrahnya tuh nggak boleh. Jadi gue tuh cuma pengen cerita aja sama Citra kalau engkong tuh pernah hadir di kehidupan kita, dan engkong itu jin pertama yang baik yang pernah kita temuin gitu. Terus kenapa dan apa alasannya engkong ngejagain gua selama ini, itu tuh ada alasannya, dan alasannya itu nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi tetap tungguin cerita-cerita dari gua dan Mbak Anis ya. Makasih udah mau dengerin podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.